Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian ketiga. Sialnya kami melakukannya tanpa pengaman, ucap Tari. Apa? Kenapa kau mau? Timpal Tania. Dia merayuku dengan pijatan pamungkasnya, jadi aku terlena. Tapi aku pastikan akan meminum pengaman, jelas Tari. Iya, kau harus melakukan itu. Karena aku tak mau punya cucu yang punya wajah mirip dengan Abbas lagi. Kata Roni sinis. Entah apa sebabnya Roni dan Tania begitu membenci Abbas. Mungkin karena mereka terlalu meremehkan pemuda tersebut. Selain itu, mereka juga menganggap Abbas adalah beban keluarga. Jadi tidak heran, Tania dan Roni ingin memisahkan Abbas dari Tari. Di awal, sebenarnya Tari selalu berada di sisi Abbas. Dia selalu membela Abbas, walau Tania dan Roni tidak suka pada cowok itu. Namun lama-kelamaan, Tari dihasut oleh Tania dan Roni. Itu semua terjadi setelah Tari bekerja di perusahaan. Sementara Abbas hanya bisa bekerja sebagai tukang cukur. Abbas yang baru saja mengantar Dennis sekolah, segera pergi ke barbershop-nya. Di sana dia membuka barbershop-nya. Abbas duduk merenung, memikirkan rumah tangganya sambil menunggu pelanggan datang. Lamunan Abbas buyar, saat seorang lelaki paruh baya datang untuk mencukur rambut. Abbas lantas segera melakukan tugasnya, untuk mencukur rambut lelaki paruh baya tersebut. Biasanya, Abbas menyelesaikan cukurannya sekitar setengah jam lebih. Kini dia baru selesai mencukur rambut pelanggan pertamanya. Hari itu, Abbas hanya bisa mendapat pelanggan sebanyak 3 orang saja. Namun meskipun begitu, dia selalu bersyukur dengan uang yang dirinya dapat. Walau sedikit, Abbas seringkali menyetor uang tersebut pada Tari. Atau memberikannya pada Dennis sebagai uang jajan. Tak peduli seberapa keras Tari akan meremehkannya, karena hanya mendapatkan uang segitu. Waktu menunjukkan jam 12 siang. Saatnya Abbas menutup barbershop untuk pergi menjemput Dennis. Abbas menggunakan motor tuanya seperti biasa. Sebelum pulang ke rumah, dia pergi membelikan es krim untuk Dennis terlebih dahulu. Setibanya di rumah, atensi Abbas tertuju ke arah mobil Tari. Itu menandakan bahwa sang istri pulang ke rumah. Ayah, itu mobil mama kan? Cetus Dennis. Sepertinya begitu, ayo kita lihat ke rumah. Ajak Abbas, sembari menggandeng tangan Dennis menuju ke dalam rumah. Dia sebenarnya heran, karena jarang-jarang Tari pulang cepat. Ketika memasuki rumah, keadaan tampak sepi. Kedua mertua Abbas juga tidak terlihat sama sekali. Ayah, aku kebelet pipis. Ayah duluan saja cari mama ya, kata Dennis. Ya sudah kalau begitu. Abbas membiarkan Dennis pergi ke toilet, sedangkan dirinya beranjak menuju kamar. Saat tiba di depan pintu kamar, Abbas mendengar suara desahan nikmat yang jelas dari dalam. Jantung Abbas seketika berdentum keras. Terlebih, dia sangat mengenal suara desahan wanita yang ada di kamar. Siapa lagi kalau bukan Tari? Istri Abbas sendiri. Dengan perasaan kesal sekaligus ragu, Abbas buka pintu kamar. Sontak, dia bisa melihat pemandangan menjijikan yang dilakukan Tari bersama seorang pria. Keduanya dalam keadaan sama-sama polos. Gilanya lagi, mereka bercinta di atas ranjang di mana Abbas sering tidur. Bangste! Umpat Abbas, wajahnya memerah padam. Urat-urat lehernya menegang. Dia melangkah cepat masuk ke kamar. Ingin segera memukuli pria tak dikenal, yang sedang asyik menggenjot nikmat istrinya. Melihat kedatangan Abbas, Tari dan pria yang bersamanya, bergegas mengenakan pakaian masing-masing. Baru selesai mengenakan celana pendek. Pria yang bersama Tari langsung mendapat serangan tinju dari Abbas. Bogem Abbas berulang kali mendarat keras ke wajah pria tersebut. Abbas sekarang seperti kerasukan Mike Tyson karena saking marahnya. Abbas! Hentikan! Seru Tari. Akan tetapi, Abbas tak menghiraukan dan terus memberikan bogem pada pria itu. Abbas! Tari langsung turun tangan, untuk menjauhkan Abbas dari pria selingkuhannya. Namun, kekuatannya tentu tak setara dengan Abbas.
Plak! Sebuah tamparan keras dari tari layangkan ke wajah Abbas. Tamparan tersebut sukses membuat Abbas berhenti menyerang pria selingkuhan istrinya. Sadarlah, bodoh! Geram Tari. Bukankah harusnya kau marah padaku? Timpalnya, sembari menjauhkan pria selingkuhannya dari Abbas. Keduanya kini berdiri. Mata Abbas bergetar, perasaan sakit dan marah bergelut di hatinya. Membuat pupil matanya bergetar saat menatap Tari. Bagaimana bisa, perempuan yang selama ini dia cintai dan percaya, tega mengkhianatinya? Kenapa kau melakukan ini? Apa kau tidak memikirkan perasaanku dan Dennis? Tukas Abbas yang perlahan berdiri. Tentu saja aku memikirkannya. Aku berpikir, kau pasti akan marah sekali kalau aku berbuat begini. Maka dari itu, ceraikan aku dan pergilah dari sini. Ujar Tari menyeringai. Saking maunya kau bercerai, kau sampai mau melakukan hal rendahan ini? Balas Abbas murka. Yang rendahan di sini itu kau. Aku sudah muak denganmu, Bas. Kau suami yang gak berguna. Kau bahkan tidak bisa memberiku nafkah. Sumber Tari dengan angkuhnya. Aku sudah berusaha melakukannya sebisaku. Maksudmu, dengan uang yang kau dapatkan dari usaha mencukurmu itu? Kau pikir itu cukup, hah? Sejak awal, harusnya aku tahu, kalau kau itu sangat bodoh. Ayah. Mama. Terdengar suara lirih dari Dennis, entah sejak kapan dia berdiri di depan pintu. Yang jelas, Dennis sudah melihat bagaimana ayah dan mamanya bertengkar. Dennis. Hanya Abbas yang peduli pada anaknya itu, dia hampiri Dennis dan segera memeluknya. Pergi dan bawalah Dennis bersamamu. Ucap Tari murka. Abbas mengepalkan tinju di kedua tangannya, kemarahannya pada Tari telah mencapai ubun-ubun. Tetapi sebelum melampiaskan kemarahannya, Abbas menyuruh Dennis pergi terlebih dahulu. Ia menyuruh anak itu menunggu di bawah. Setelah Dennis pergi, Abbas kembali ke hadapan Tari. Dia menunjukkan raut wajah marah. Oh iya, kenalkan namanya Ferry. Dia adalah seorang direktur hotel bintang 5. Ujar Tari, seraya menggandeng pria selingkuhannya dengan lagak tak tahu malu. Abbas menarik sudut bibirnya ke atas. Aku tidak menyangka kau jadi begini, entah apa yang sudah meracuni pikiranmu. Yang jelas, kau bukanlah Tari yang dulu aku kenal. Kalau kau memang mau bercerai, baiklah. Ayo kita lakukan. Tapi ingat, jangan pernah menyesalinya. Karena setelah ini, aku yakin Dennis tidak akan pernah mau menemuimu. Balasnya panjang lebar. Menikah denganmu adalah satu-satunya hal yang aku sesali dalam hidupku, tanggap Tari sombong. Abbas tidak berkata-kata lagi, dia beranjak menuju lemari. Ya. Bawalah barang-barangmu sebelum pergi, kata Tari. Dia dan Ferry terkekeh bersama. Abbas mengambil semua pakaian dari lemari, lalu memasukkannya ke dalam tas. Sementara itu, Tari dan Ferry masih berada di kamar sambil sesekali memperhatikan Abbas. Mereka bahkan tak malu bermesraan. Abbas tentu merasakan amarah yang semakin membara. Dia terpikir, ingin sekali melampiaskan amarahnya dengan sesuatu. Usai mengambil pakaian, Abbas mengambil gelas dari atas nakas. Kemudian masuk ke kamar mandi. Dia ambil air yang ada di dalam kloset, dengan menggunakan gelas yang dibawanya tadi. Saat keluar kamar mandi, Abbas langsung menghampiri Tari dan Ferry yang duduk bersebelahan di ranjang. Setelah itu, Abbas siramkan air kloset yang diambilnya ke arah Tari dan Ferry. Sial! Apa yang kau lakukan? Geram Tari. Ugh! Airnya bau. Keluh Ferry meringis. Ya iyalah bau. Air caduk. Karena kalian berdua derajatnya sama kayak caduk. Timpal Abbas. Selanjutnya dia langsung pergi dengan membawa tasnya. Dasar basudil. Ini menjijikan. Ujar Tari yang merengek karena air siraman Abbas. Kini Abbas masuk ke kamar Dennis. Di sana dia mengambil barang-barang anak semata wayangnya itu. Namun ketika melakukannya, lengan Abbas tak sengaja menyenggol buku gambar Dennis. Buku tersebut jatuh dalam keadaan terbuka. Saat itulah, Abbas melihat gambar mencurigakan. Ia melihat Dennis menggambar ibu mertuanya yang sedang memarahinya.
Di sana juga terdapat beberapa keluhan Dennis yang ditulis seperti komik. Nenek beberapa kali memukuliku kalau aku menolak disuruh-suruh. Itu sakit banget, aku ingin ayah tahu. Tapi kata nenek, aku akan dibuat semakin menderita. Kalimat itu membuat kemurkaan Abbas bertambah, sekarang amarahnya bukan hanya untuk Tari. Segala fakta yang ditemukan Abbas hari ini benar-benar membuatnya yakin untuk segera angkat kaki dari rumah mertuanya. Tanpa pikir panjang, Abbas pergi ke bawah untuk menemui Dennis. Kenapa bawa tas besar, ya? Apa kita akan pergi? Tanya Dennis dengan tatapan polosnya. Iya. Kita akan tinggal di rumah baru berdua saja, sahut Abbas. Apa ini semua karena ayah dan mama bertengkar? Tanya Dennis. Kau sudah melihatnya tadi. Aku tidak bisa membantahnya. Kau tidak keberatan kan pindah dari sini? Balas Abbas menatap Dennis. Tanpa diduga, Dennis memecahkan tangis. Dia lalu memeluk Abbas dengan erat. Ayo kita pergi dari sini, ya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku punya mama, tapi rasanya tidak punya sama sekali, isak Dennis. Abbas tak menyangka Dennis berucap begitu. Dia yakin, pasti keinginan itu pasti ada kaitannya dengan Tania. Bersamaan dengan itu, kedua mertuanya datang. Tania menjadi orang pertama yang keluar dari mobil. Ia tersenyum dan berkata, bagaimana? Sudah melihat pertunjukannya? Abbas dapat mendengar jelas ucapan Tania. Dia bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Tari bersama Ferry sudah diketahui oleh kedua mertuanya. Jahanam, dasar mertua lebo keunjurik. Dia memilih mengabaikan mertuanya dan berjalan menuju motor. Sekarang kita bebas dari benalu, Pak. Ucap Tania, dengan nada lantang agar Abbas bisa mendengarnya. Iya. Aku tak menyangka kita akan bertahan selama ini, tanggap Roni. Ayo kita temui calon menantu. Ucapan Tania terpotong, karena Abbas sengaja menggas motornya. Hingga suara mesin motornya berbunyi nyaring. Tania dan Roni langsung melotot ke arah Abbas. Namun Abbas tak peduli dan bergegas pergi bersama Dennis. Dalam sekejap dirinya pergi meninggalkan rumah sang mertua. Sekarang kita akan tinggal di mana, ya? Celetuk Dennis sembari memeluk Abbas dari belakang, keduanya sedang menaiki motor. Di rumah nenek, kau sukakan di sana? Sahut Abbas. Iya. Aku juga kangen sama nenek. Lama udah nggak ketemu, tanggap Dennis. Dek. Seketika jantung Abbas berdegup kencang. Dia lupa kalau dirinya belum memberitahu Dennis, kalau neneknya sudah meninggal. Abbas mendengus kasar sekarang. Sepertinya dia butuh waktu lagi, untuk merahasiakan kepergian sang nenek pada Dennis. Mengingat dirinya dan Dennis sedang terpuruk. Tapi, Den. Nenek kebetulan sedang tidak ada di rumah. Dia lagi pulang kampung, cetus Abbas berbohong. Benarkah? Ya. Gak bisa dengar cerita lagi dong, keluh Dennis. Memang, saat dia bermalam di rumah nenek buyutnya itu, Dennis selalu diberikan cerita sebelum tidur. Berbeda dengan Tania, nenek Asih memperlakukan Dennis dengan sangat baik. Setibanya di tempat tujuan, Abbas menyuruh Dennis istirahat. Sementara dirinya akan membeli makanan ke warung, yang tak begitu jauh dari rumah. Saat kembali, Abbas mengajak Dennis makan bersama. Jujur saja, sejak tadi Abbas berusaha terus menyembunyikan perasaan sedihnya. Ia juga tak mau membicarakan perihal Tari dan mertuanya pada Dennis. Untungnya, Dennis tidak bertanya apapun terkait masalah Abbas dengan Tari. Sepertinya anak itu paham dengan apa yang terjadi. Selepas makan, Abbas menemani Dennis belajar. Dia seringkali tidak membuka barbershop-nya lagi saat sore. Apalagi di saat hari seperti ini. Karena kelelahan, Dennis tak sengaja tertidur. Bocah lucu itu tidur begitu lelap di atas meja belajar lipatnya. Abbas segera memindahkan Dennis ke ranjang. Sebuah senyuman diukir Abbas saat melihat wajah tampan Dennis terlelap. Mungkin hanya Dennis yang mampu membuat Abbas tersenyum di saat seperti ini. Setelah meletakkan Dennis ke ranjang, Abbas tidak langsung pergi, ia terus menatap wajah putranya. Seketika, ingatan tentang yang telah Tari lakukan hari ini teringat oleh Abbas.
Memang bila di hadapan orang lain, Abbas tampak begitu tangguh. Namun pada kenyataannya dia juga manusia. Seorang lelaki biasa, bahkan bisa merasakan yang namanya sakit hati. Rasanya hati Abbas hancur sekali, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pengkhianatan yang telah Tari lakukan padanya, telah memberikan luka sangat dalam. Perlahan air mata menitik dari pipi Abbas, kemarahannya kini berubah jadi kekalutan. Terlebih nenek tercintanya sudah tiada lagi. Kini hanya Denis yang Abbas miliki sekarang. Maafkan ayah, Den. Ayah tidak bisa mempertahankan mamamu. Tapi ayah janji, ayah akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Ayah akan melakukan apapun agar kau bisa menggapai impianmu, kata Abbas sambil terisak. Dia kemudian telentang, dan memeluk Denis dengan penuh kasih sayang. Tak terasa Abbas jatuh terlelap. Ketika tidur, lagi-lagi Abbas bermimpi yang sama tentang neneknya. Mimpinya sama persis seperti sebelumnya. Abbas langsung memeriksa kedua tangannya secara bergantian saat bangun dari tidur. Mimpi itu lagi. Apa mimpi itu menyiratkan, kalau nenek mewariskan keahlian memijatnya padaku? Gumam Abbas. Dia jadi teringat dengan pijatan yang diberikannya pada Tari terakhir kali. 1 malam berlalu. Saat pagi tiba, Abbas mengantar Denis ke sekolah seperti biasa. Selanjutnya Abbas akan pergi ke barbershop. Abbas menatap pantulan dirinya di cermin. Dia merasa, kalau dirinya sudah tak peduli lagi dengan penampilan semenjak menikah. Rambutnya panjang dan acak-acakan, perutnya tampak membuncit. Dirinya juga lebih gemuk dan memiliki kumis serta jambang tipis. Pakaian Abbas bahkan selalu lusuh, padahal saat sekolah, Abbas merupakan idola sekolah. Pantas saja Tari malas berhubungan denganku, gumam Abbas yang masih belum move on dengan sang istri. Namun dia langsung menggeleng tegas, saat mengingat pengkhianatan Tari kemarin. Kenapa aku masih memikirkan mantan istri jahanam itu? Harusnya aku fokus memulai hidup baru, ucap Abbas lagi. Tapi dimulai dari mana? Lanjutnya yang kembali menatap cermin. Setelah berpikir lama, Abbas mencukur habis kumis dan jambangnya. Lalu dilanjutkan dengan rambut. Selanjutnya aku hanya perlu rutin olahraga. Dan mengumpulkan uang untuk beli pakaian bagus, gumam Abbas. Permisi. Tiba-tiba seorang gadis muncul dari balik pintu. Abbas otomatis berhenti mencukur rambutnya dan menoleh. Dahinya berkerut karena merasa tidak asing dengan gadis di hadapannya. Gadis itu cantik, namun tomboy. Bersambung.